Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fatahan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un do'la tado' mawdi'un mawdi'un nida'un. Yafa'a yafa'u yaf'al wa maifa'an fahuwa yafi'un wa dzaka maifu'un ifa' la taifa' fa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun in'a man'an man'an min'a'un. Nasya'a yansya'u nash'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka manshu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un minsya'un. Ayara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun ra' la tara' mar'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang anak-anak tadi maju, Al-Boko kok maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji, ini tadi sudah baca Al-Waqiah, Tabarok, Ratib. Sekarang kita lanjutkan ngaji. Namun sebelumnya ini ada bab itu ya. Lu apa? Bayaran. Kenapa gak minta sama bapak lu? Udah meninggal pak, minta ke alam kubur. Ya, aduh. Ini majuan, gak biaran lu. Ini perempuan dulu. Kamu kurangnya kan 12 juta. Kemarin udah saya cicil 8 juta, kurang 4 juta. Cuman ini nyicil dulu 2 juta ya. Ntar duitnya dititipin Yusuf, cuman Yusuf lagi pulang. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2 juta Pak RT. Duit semua, nggak daun. Nih. Ya, dikumpulin. Terus kamu siapa? Kamu 450. Ya. Oke. Ini pemberitahuannya. Tuh 2, 3, 4, 50. Sama ntar dikumpulin. Ini biar bayar sama Yusuf sekalian. Oke. Kamu apa, Pi? Oh, jatah hokem, cepet. Lu apa Bila? Uang jajan. Ongkos berapa? Kemarin perasaan udah lu 70. Nih. Lu apa Mi? Ongkos kuliah. Nih 1,5 juta. Lu apa? Uang sayur 200. Oke. Ini tinggal kamu Don, berapa? Tuh 2, 3, 4, 450. Wah ini kalau ada yang 50 nya kurang ntar. Udah nih 400 dulu, nanti gandeng sama itu.
Udah 450 itu. Kamu berapa? 150. Nih yang 50 kasihin ke Odon. Kamu apa tuh? 450. Tuh 2 3 4 450. Lo Apri berapa tadi? 400, 390. Jadi 400 dulu, yang 50-nya ntar ada gandengannya. Lu kembali 10.000 lah, enak aja lu. Kan duit 10.000 juga nih, 400. Duit. Udah sini lu berdua. Boko ntar nih, dengerin. Lu sama laundry 200. Terus sama Aal itu bayaran mau ulangan 50. Jadi ini 200. Ntar serahin ke Bang Seno. Udah geser. Yang 50 untuk ntar. Sama ini majuan sini. Berdua sama itu. Serahin ke Bang Seno, ntar lu buat jajan lagi. Lu makan kagak hidup. Ya udah sono. Lu apa? Beli sayur nih. Ini masih yang kurang sebenarnya siapa nih? Aska belum. Ini saya utamain yang anak yatim dulu. Ya enggak, yang enggak yatim, ya bagaimana caranya lu supaya yatim? Kan gitu kan? 7 juta tuh. Habis. 2 menit. Oh, ini buat Seno. Wakilin sini. Ini Andi, Andre. Kasih ntar buat Bang Seno, jatah hokem. Ya. Oke, ngaji kita. Ngurusin duit mulu lu ah. Makanya yang nurut, Santi nggak minta nih kuliah. 2, ya udah. Lah kan saya juga buat pegangan lah. Ya enggak. Siapa bilang Banser nyari berkat mulu ya enggak? Banser bagi-bagi duit. Kan begitu. Oke, sekarang kita ngaji. Ada Pak E. Bapak kalau yang mau ngopi, Pak Pri, dikondisikan. Kopi susu ada. Ntar meres dulu kalau emang ini. Kita lanjut. Sekarang kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yambaghi lil wa mimma ngebut dikit ya. Wa mimma yambaghi lil mujahidi ayyuhadzirahu wa yahtariza minhu ghayatal ihtiraz al-firaru minaz zahfi. Wa mimma, dan itu diantara perkara yang bagi yang seyogianya lil mujahidi, bagi orang yang jihad fi sabilillah. Apa fa'ilnya ayyam bagi? Ayyuhadzira, apa bahwa menjaga siapa mujahid hu pada ma. Wa yahtariza, dan tegasnya menjaga siapa mujahid minhu dari ma. Ghayatal ihtirazi, dengan maksimalnya penjagaan proteksi. Al-firaru, ngebut dikit ya, bermula lari. Minaz zahfi, dari barisan perang. Haitsu la yajuzu, sekiranya tidak diperbolehkan apa al-firaru, lari dari perang. Faqad adda, maka betul-betul sungguh telah menghitung siapa Rasul alaihi salatu wassalam. Dzalika, pada itu, firar minaz zahfi minal mubiqati, dari perkara atau dari dosa-dosa besar, dari amalan-amalan yang merusak. Wa minal kabairi, dan dari dosa-dosa besar, al muhlikati, yang merusak. Maksudnya ini nanti dikontekstualkan. Di antara perkara yang pantang bagi mujahid adalah, lu munduran dikit apa no, peci gua biar ke senter. Masa peci gua, yo peci udah tinggi-tinggi lu kenain semua lu. Lah ya, munduran dikit kan atau dongakin. Lah iya. Apal? Lu mau peci gua? Bukan ngaji nyimak kitabnya, ngeliatin peci gua. Di antara perkara-perkara yang harus dijaga bagi orang yang maju, yang berperang, itu tidak boleh lari dari peperangan. Nah ini tinggal diaktualisasikan. Sekarang kan udah gak zaman perang, kita sedang berjuang umpamanya. Maka ini saya harap Pak Gino ada ya, Pak Ginonya nggak ada. Jadi bendahara, yang namanya bendahara itu kan kadang-kadang juga apa, hujan nih,
Dapat fitnahan, ya kan? Fitnahan macam-macam. Jangan nyerah hanya gara-gara difitnah. Tetap harus maju, tetap harus berjuang. Nggak boleh lari dari tanggung jawab. Kalau semuanya yang terjadi seperti itu, maka yang terjadi ya agama ini kacau. Apalagi di akhir zaman, kan gitu. Nah, Pak RT juga sama. Jadi RT udah dapat gaji kagak, dapat gaji sekarang sih. Cuman kan kagak imbang, nggak ada malah. Termasuk ini nanti wilayah di belakang kaitannya tanggung jawab RT memang harus. Kalau semuanya nggak ada yang jadi ketua RT, nggak ada yang jadi juru tulis RT, nggak ada yang jadi pengurus RT, ya kan nggak ada yang ngatur. Nah, ketika ditunjuk maka hendaklah itu dijadikan sebagai tanggung jawab. Bahkan gitu. Ya sama. Yang tadi barusan Bapak lihat. Ya 7 juta tuh, nyisa berapa ini paling? Lah iya kan? Udah untung kagak. Ini adik kemana adik? Sakit. Udah. Makanya saya nyari yang ngantuk ini, mana yang ngantuk? Nggak ada yang ngantuk. Sakit ya tahunya. Kacau. Lah iya. Sama saya sendiri juga kadang-kadang ya dicurigai orang lah gini-gini. Pak Ustadz kalau dapat uang dikantongin. Iya nggak salah. Saya kantongin, nggak saya buang-buang di jalan. Hanya umpamanya kita berjuang hanya gara-gara diomongin seperti itu, kemudian kita nyerah. Itu digambarkan al-firaru minaz zahfi, lari dari barisan perang. Jangan, tanggung jawab apapun resikonya. Dan memang seperti itu. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Salasun bermula 3 hal. Nah, itu berarti kan nakiroh. Kok jadi mubtada? Udah ada musawwik. Apa musawwiknya? Itu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat ma'ahunna beserta 3 perkara ini. Amalun, apa amal? Ada 3 amal, yang mana ada 3 perkara. Amal apapun tidak akan berguna apabila 3 perkara ini diabaikan. Al-isroku, 1 atau itu menyekutukan billahi dengan Allah. Orang yang menyekutukan Allah berarti kan orangnya namanya musyrik. Perbuatannya namanya syirik dalam bahasa Arab. Cuman syirik dalam bahasa Betawi kan iri. Syirik lu. Ini syirik bahasa Arab. Maksudnya syirik menyekutukan Allah, termasuk riya. Adzan bagus, wah biar nanti dikasih duit. Wah itu jangan ya, yang ikhlas lah. Suara bagus kan nggak salah, kan gitu. Tapi harus menanamkan nilai-nilai ikhlas. Karena riya itu bagian daripada musyrik ya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain. Ini perhatian buat anak-anak. Bapak-bapak juga sama. Karena setiap di antara kita kan pasti mempunyai orang tua. Menyakiti kedua orang tua. Ditutup kalau nguap. Nah, ditutup. Nguap begitu ntar saya kesedet gimana? Ya gak? Diperhatikan. Gak boleh pada melawan sama orang tuanya. Mbak Alia mana? Wah anak saya kok saya omelin. Mentong-mentong Alia kemudian saya ini. Enggak. Kemudian saya omelin habis. Gak boleh ngelawan sama orang tua. Gitu. Paham Al? Lah orang tua lu di mana? Marhamah? Bukan. Itu mah. Ya marhamah ya yang menyelamatkan kamu ya. Gak boleh ngelawan sama orang tuanya. Kan gitu. Maka dianjurkan kita sehabis sholat mendoakan. Astaghfirullahaladzim li waliwa bidaya. Jangan disakitin. Yang masih hidup ya harus hormat, yang sudah meninggal ya harus didoakan. Kalau ada orang durhaka kepada orang tua, dia kemudian beramal baik, maka amalnya itu nggak ada fungsi apa-apa. Oh bisa nyambung nih. Ini maksudnya salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 amalan ada 3 perkara yang mana amal yang lain tidak berfungsi. Kenapa? Motor. Apa teh? Bantuin apa Pri? Nah, iya kan?
Nah, yang ketiga yang sesuai dengan kebutuhan, wal firaru minaz zahfi, lari dari barisan perang. Kalau lagi perang, umpamanya konteksnya zaman perang, ya sebenarnya dari kemarin udah dijelaskan. Kalau dulu itu 1:3. Ingat perangnya Nabi. Nabi ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin berapa? Berapa? 313. Diingat-ingat. Kafir Quraisy ketika itu berapa? 1000. 1000 ngelawan ke 313. 313 ngelawan ke. Lah itu kan sama aja 1:3. Ya kan? Kaum muslimin 313 bermusuhan dengan kaum musyrikin, jumlahnya ada seceng. Udah seceng aja lah gampang. Lah kan berarti 1:3. Nggak boleh lari. Tuh dulu seperti itu. Itu aja menang. Perang Badar, kaum muslimin 1000 lawan orang kafir berapa? 3000. 1:3. Pembebasan Yarmouk, pembebasan Konstantinopel, kalau bahasa Arabnya Al-Kistantoniyah, Turki itu penaklukan bahkan yang sangat fenomenal. Jenderalnya masih umur berapa tahun, Van? 18 tahun. Ada yang mengatakan 16 tahun. Jenderal besar itu. Yang terkenal namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad sang pembebas. Itu orang Arab Muslim bisa menaklukkan Eropa. Nah, Turki kan sebagian Eropa. Emang Eropa. Kan kalau Turki Timur itu masuk wilayah Asia, Turki Barat masuk wilayah Eropa. Kan begitu. Nah, kerajaan besar itu kan memang cuman wilayah barat ya Romawi, wilayah timur ya Persia. Lah Persia itu mana? Iran. Dan lain sebagainya. Lah itu yang menjadi patokan kita. Maka nggak boleh kita kemudian lantas cemen, gitu loh. Jelas maksudnya. Lah kita berjuang, ya memang harus, ya pokoknya semangat lah istilahnya gitu loh. Oke, itu tiga hal yang memang benar-benar harus diperhatikan. Wa kadzalika, dan seperti itu nggak boleh lari dari barisan perang. Yastanibu, menjauhi siapa mujahid al-hulula, pada khianat, gampangnya gulul itu. Al-ghulula, pada khianat, kullal istinabi, dengan semaksimal menjauhi. Fa inna ismahu, maka sesungguhnya dosanya ghulul azimun, itu besar. Waqad waroda, dan betul-betul telah wurud dalam hadis, fihi, di dalam ghulul, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang waroda, tasdidatun, ancaman, hailatun, yang besar, wa maknahu, dan bermula maknanya ghulul, ayyak khudha, itu bahwasanya mengambil siapa mujahid, syai'an, pada sesuatu, minal ghanimati, dari rampasan perang, muhtasson bihi, muhtasson, hale khusus, bihi, dengan mujahid, duna baqiyatil mujahidina, tanpa semuanya orang-orang yang maju perang, waduna ilmihim, dan tanpa sepengetahuan mujahidin, bidzalika, dengan itu syekh, waridhohum, dan ridhonya mujahidin, wallahu a'lam. Perhatikan, ini juga penting. Dalam maju perang itu kan kadang-kadang ada yang terbunuh. Musuh yang terbunuh itu kan jam tangannya mantap. Ya kalau dulu kalau tentara sekarang helmnya itu anti peluru, ya Pak. Ditembak, tiung. Nah, ngerti? Ada rombi anti peluru, ya Pak. Kalau dulu kan ada kuda
kuda yang jadi sitaan. Nggak boleh ngambil secara pribadi. Itu dikumpulkan semua, nanti dibagi. Kan gitu. Nah kalau masing-masing, ini saya ambil buat saya pribadi, yang lain nggak tahu, bodoh amat, dapat keris. Kalau Indonesia kan keris. Kalau orang Solo berarti apa? Oh, pedang itu ada yang harganya mahal kalau sekarang mah. Pedangnya Sayyidina Ali apa namanya? Ya kan? Dzulfaqar, dibacanya Dzulfikar. Ya kan? Kan sampai ada satu syair bahasa Arab, la saifa illa Ali. La fata illa Ali wala saifa illa Dzulfaqar. Itu buat amalan lu. Puasain sekian. Tidak ada pemuda kecuali Ali, yang berani maksudnya. Ini maksudnya menegaskan keberanian Ali. Wala saifa illa Dzulfaqar, dan tidak ada pedang yang ganas seganas pedangnya Sayyidina Ali yang namanya Dzulfaqar. Kalau di Syria itu Dzulfikar, karena buat lagunya Roma Irama, Dzulfikar itulah namamu ya, biar tahu itu Dzulfaqar. Nah, Dzulfikar kalau di Indonesianya. Nah itu nggak boleh main ambil sendiri. Nah kalau diterapkan berarti kan anak-anak Al-Aziz berat dapat berkat. Umpamanya ngerti kan? Nggak boleh kalian pada egois buat makan sendiri Al. Ngerti? Apalagi lu milih ini berkat yang ada kue yang suka kalian sembunyikan. Enggak boleh. Saya sekalipun ya Lebaran Idul Fitri itu kan banyak zakat fitrah. Gak pernah saya bawa pulang, saya sembunyikan. Saya untuk keluarga saya gak pernah. Mie umpamanya dapat kiriman umpamanya 10 dus atau berapa. Kemudian saya nyisain 1 saya bawa pulang ke rumah. Enggak. Istri saya juga gak mau. Bahkan istrinya malah menolak. Ya udah kurang buat anak-anak kok. Istilahnya kan gitu kan. Nah jadi nggak boleh semena-mena ngambil ini buat saya. Lah, tahu banyak wakaf ini Al-Aziz. Ya kan? Maka nggak boleh kebangetan buruk sangka juga sama saya. Saya berjuang jor-joran di Al-Aziz itu bukan untuk keluarga saya. Karena lah kan udah jelas suratnya, Pak RT tahu, sertifikatnya juga sertifikat wakaf ya, nanti kembali ke masyarakat. Andai kan saya udah mati, ya Al-Aziz ya harus nanti entah siapa ya pasti ada yang meneruskan, karena ini adalah wakaf. Enggak boleh semena-mena. Apalagi umpamanya saya nggak punya duit, sertifikat wakafnya sebuat agunan bank, was cilaka itu. Lah kan begitu. Bisa dipahami nih. Ini sebenarnya maka bangsa Indonesia sendiri sekalipun, andaikan motivasi ini dijadikan patokan, lah udah apa yang disampaikan oleh Ki Ronggo Warsito, gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, apa teh? Nggak bisa RT itu nggak kata ngaku orang Wonogiri doang, suruh terusin gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kertora harjo raiso. Lah iya kan? Lo bener. Lagunya Kus Plus apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, masalahnya ketika aset yang ada itu dikelola dengan benar, maka akan mengantarkan itu. Lah yang itu yang menjadi masalah. Kadang-kadang dikuasai sama segelintir orang, yang segelintir ini nggak diputar dengan baik, ya udah, yang lain pada menderita. Ya kayak ngurusin kalian. Lah iya kan? Harusnya saya nggak pusing-pusing. Kadang-kadang WA Pak RT. Dulu saya sering WA Pak Desopan. Pak Desopan sekarang udah pensiun. Dulu waktu masih ada almarhum Pak Haji Giono. Nah, itu yang saya mintain tolong terus. Lah beliau udah nggak ada lah. Kaki saya udah pada cutel sebagian. Lah ya udah. Tapi ya bismillah, buktinya Allah kirim yang lain. Nah itulah falsafah. Nggak boleh gulul, harus menjauhi gulul, khianat kaitannya mengurus atau mengambil harta rampasan perang. Oh gitu. Oke, selanjutnya wayam bagi li muslimin
dan seyogyanya bagi setiap muslim ayyanwiya apa bahwasanya niat siapa kullu muslim al jihada pada jihad wa yuhaddisa dan membicarakan siapa muslim bihi nafsahu pada dirinya muslim bihi dengan jihad hatta ya selama maksudnya hatinya pun diajak bicara. Hei jiwa ini ayo jihad itu maksudnya wa yuhaddisa nafsahu bihi hatta ya selama sehingga selamat siapa muslim minal wa'idi dari ancaman al-warid yang al-waridi yang datang fitar kidzalika dalam meninggalkan itu jihad. Qala telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam man mata walam yaghzu man barang siapa mata yang mati siapa man walam yaghzu dan tidak berperang siapa man walam yuhaddis dan tidak mengajak bicara siapa man nafsahu pada jiwanya man pada dirinya man bil ghazwi dengan pertempuran peperangan mata maka mati siapa man ala su'batin atas satu sempalan minal nifaki dari kemunafikan. Maksudnya begini, setiap muslim hendaklah menanamkan, kan tadi diperintahkan maju perang kalau memang tuntutan perang terpenuhi dan dia syarat-syarat perang pun terpenuhi, dia sehat, nggak ngurusin yang sakit. Kemarin kan udah dijelaskan. Nah kemudian dia ngajak dirinya untuk maju perang. Ya tahu banyak kita ngaji lah, terserah ngaji di mana. Ayo jiwa ini, diri ini juga diajak bicara untuk ngaji kan gitu. Nah kontekstualnya kan seperti itu, termasuk kepentingan sosial. Ini Salwa lu dengerin, lu biar ngerti, ya Pak. Jangan ngaji ditegur ngambek pulang. Kalau anaknya Setabdilah, ya Pak. Begitu kelimpungan ngaji lagi, sama aja begeng. Tio. Kemarin kan saya masukin kerja, begitu kerja keluar, ya kan? Begitu keluar di luar puyeng kali, datang lagi. Emang saya bilang emang ada, lu mah berat ninggalin aja mah, lu mah merdeka di sini. Lah iya kan, balik lagi. Lah mau saya enggak terima kan enggak enak. Ya udah lu yang benar. Kan kita gitu aja kan. Nah, menanamkan atau mengajak dirinya untuk berjihad itu nanti akan terbebas kita dari tuntutan. Itu maksudnya. Kalau itu nggak dibicarakan untuk dirinya, maka mata ala su'batin minan nifaq. Seseorang tadi mati cuman dalam catatannya dia termasuk dicatat sebagai orang munafik, kan bahaya. Yo. Maka yang kemarin udah dibahas, bapak-bapak udah biasanya ngaji, kemudian ada udzur sakit, ya kan? Andai kan nggak sakit pasti ngaji. Dia tiduran di rumah, tapi hatinya ingin banget ngaji, walaupun bukan jasadnya, badannya terbaring di atas tempat tidur di rumah. Cuman karena ada udzur berupa sakit, maka pahala ngaji akan tetap dapat. Loh, itu pentingnya. Andre, adik lu nggak ada, ganti lu sih yang ngantuk. Aneh banget ya. Ini lagi ya. Itu gelap begini. Adik lu sakit apa? Udah beliin obat belum? Kurang lama mainnya. Iya sama Al Boko itu kan. Kalau sehat dikit aja ya Allah ya Robbi. Termasuk kalau pulang sekolah, dengerin lu Aska. Tahun kemarin saya ngeliat sendiri. Hujan deras. Pulang sekolah, udah saya pesenin kalau hujan neduh dulu. Kagak basah-basahan. Astagfirullahaladzim. Masa pas lagi beberes di depan situ. Nah itu ya maksudnya. Oke. Wayam bagi dan seyogianya, saya pikir udah kelar ini, ternyata belum kelar ini. Apa al-iktsaru memperbanyak min su'ali syahadati dari minta minta atau berdoa dalam doanya mati syahid. Gitu loh. Qala alaihi salatu wassalam, man sa'alallaha, man barang siapa sa'ala yang memohon berdoa gampangannya, siapa man Allah pada Allah asyhadata pada mati syahid bisitkin dengan benar, balagha maka menyampaikan hu pada man siapa Allah manazilas syuhada'i pada derajat-derajat
pada makom-makomnya orang-orang yang mati syahid. Wa in mata, innya ghayah, dan sekalipun mati siapa man ala firosi, atas tempat tidurnya man. Gini, kita ini sebenarnya enggak, walaupun udah enggak ada perang. Wandikan dulu perang Indonesia kemerdekaan melawan penjajahan gitu. Ya kan kemarin Maulid kan kaitannya Hari Pahlawan. Pak Sopan enggak datang. Wah, ranggena. Ada Caulil, ada Eros Jarot ya. Wah rugi sampai kemarin datang mah. Nah, coba kalau ini kaitannya hari-hari pahlawan kemarin. Kita tanamkan Hari Pahlawan, kita mengisi kemerdekaan. Kita bayangkan bagaimana Pangeran Diponegoro melawan Belanda, ya kan? Sentot Prawiro Dirjo, ya kan? Tetangganya Pak Sopan, orang Purworejo. Lah iya kan? Siapa lagi ya anak buahnya Pangeran Diponegoro? Kuda yang terkenal namanya kuda apa? Udah gak ngerti ente, padahal biar kata orang Jawa mah Sembrani. Ya Pak. Wah, itu Pangeran Diponegoro keren. Coba saya dulu hidup bareng semasa dengan Pangeran Diponegoro. Saya akan bantu Pangeran Diponegoro walaupun sampai saya mati sekalipun. Kan tekad yang kuat. Jelas sih maksudnya. Nah, kita minta kesaksian seperti itu yang kita mati syahid. Walaupun orang tadi mati di atas tempat tidurnya, maka dicatat pahalanya sebagai orang yang mati syahid. Loh, keren apa enggak? Maka niat itu ya kudu bener. Gitu loh. Jangan cengeng. Santri tidak lazis, jangan cemen. Ngerti al? Ngantuk diri. Lah begitu ya. Santri cengengesan. Kalau timbang flu, jangan alasan sakit. Flu itu bukan sakit, ya, setan. Terus gimana? Lawan, cemen amat, lah kan begitu. Itu maksudnya. Allah udah titik itu doa ini. Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik. Diaminin ya. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah engkau pada kami minal mujahidina, termasuk orang-orang yang jihad, fi sabilika, dalam membela agamamu, bi amwalihim, dengan hartanya mujahidin, wa anfusihim, dan hartanya mujahidin, ibtigho amardotika, karena mencari ridhomu, bi fadlika, dengan anugerahmu, harokatin yang benar, wa minnatika, dan pemberianmu, ya karimu haidzat, yang pemurah. Nah, udah titik. Man ini saya ngebut nih. Saya pikir kelar, enggak kelar juga. Enggak kelar dah ini. Waqad dzakarna, dan sungguh betul-betul telah menyebutkan siapa kami hadhil ahrufa, pada ini huruf-huruf, maksudnya huruf ini perbuatan, pekerjaan. Hadhil ahrufa, pada ini perbuatan-perbuatan al-wajizata, yang simpel, fil jihadi, di dalam bab jihad, tayammunan, karena tayamun itu cenderung mengambil jalur kanan, watabarukan, dan tabarruk, mencari barokah, bidzikrihi, dengan menyebutkan jihad, wakarohiyata ayakhluwa, dan karena benci bahwasanya sepi apa hadzal kitab, ini kitab, minhu, dari jihad. Saya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kami menyebutkan ini profesi jihad, maksudnya pekerjaan jihad, dalam arti pekerjaan itu perbuatan jihad ini, walaupun simpel, tujuan kami adalah tabarukan, untuk mencari berkah dengan menyebutkan bab jihad. Dan karena benci, jangan sampai kitab ini tidak ada keterangan bab jihad. Warojaan, dan karena mengharap, warogbatan, dan karena cinta. Nah itu saya garis bawahi, perhatikan anak-anak. Setelah kalimat rogbatan fi, ya ngerti? Itu maknanya adalah cinta. Rogiba yargobu rogban rogbatan, kok sesudahnya, ini saya tulis lagi, ini berkali-kali saya sampaikan. Rogbatan, ya terserah, kadang-kadang rogbatan, kadang-kadang rogiba, kadang-kadang yargobu.
Tapi lafadz sesudahnya huruf jar fi. Maka maknanya adalah ahabba. Cinta. Berarti kan ini rumus dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitab. Kalau rogiba ya rogobu, rogbatan huruf jarnya kok an pakai ain. Itu maknanya adalah kariha. Benci. Nyambung. Ini rumus. Tuh gitu. Disinilah mahalnya ngaji kitab. Tuh gitu. Maka di situ diartikan senang atau cinta. Fi ayyakifa, dalam bahwa bersikap alaiha atas apa itu? Hadhil ahruf ahadun, siapa seseorang minal muslimin. Fatam ba'ithu, maka muncul. Boleh fatam ba'itha, atof kepada ayyakifa. Maka termotivasi, maka semangat, maka bangkit. Maknanya sama dengan nahdoh. Lahu bagi ahad apa niyatun sholihatun, niat yang baik, alal jihad, di atas jihad, fisabilillah. Fayujahidu, maka berjihad siapa ahad. Fayakunu, maka jadi lana bagi kami fidzalika, di dalam itu jihad, apa nasibun bagian min sawabil mujahidin, dari pahalanya orang-orang yang jihad, wa ajrihim, dan pahalanya mujahidin. Jadi kitab ini sengaja kami masukkan bab jihad dengan harapan ada satu di antara kaum muslimin yang termotivasi mempunyai niat jihad yang baik. Karena ada juga orang niat jihad yang jelek, salah. Kayak bom bunuh diri, ngebom gereja, itu bukan jihad. Saya catat itu. Ngebom gereja itu bukan jihad, itu jahat. Yang mati bukan mati syahid, tapi mati syahid. Niatnya udah nggak salah, nanti niatnya udah salah. Memang beda agama harus dimusuhi? Enggak. Loh kan gitu bisa dipahamin ya. Ini toleran juga sebenarnya. Fa inna dalla, maka sesungguhnya orang yang menunjukkan alal khairi, atas kebaikan, itu kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti melakukan. Maka kalau bisa besok Pak Supri, Bang Ucup, semuanya dah diajak Mbah Man. Ya kan? Lah orang yang mengajak kebaikan, umpamanya nanti Pak Supri nggak bisa ngaji, halangan umpamanya. Tapi yang diajak tadi umpamanya siapa? Ngaji. Walaupun Pak Supri nggak ngaji, dapat pahalanya orang ngaji. Tapi jangan seenaknya, kan gue udah punya stok banyak. Si Supri, wah. Jelas hasilnya ya. Nah gitu loh. Waman, dan barang siapa da'a yang mengajak siapa man ila hudan, kepada petunjuk, karena maka ada lahu bagi man minal ajri, dari pahala. Alia disimak, ngantuk lagi. Apa mithlu ujuri man, seperti pahalanya orang tabi'ah yang mengikuti siapa man hu, pada man da'a, orang yang ngajak tadi. La yang kusu, yang tidak kurang min ujurihim, dari pahala-pahalanya man tabi'ahu tadi, apa syai'un, sesuatu. Kama sebagaimana keterangan fil hadisis sahih, yang ada dalam hadis sahih. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah bermula pertolonganku itu kecuali billahi, kepada Allah. Wa tawakkaltu, dan tawakal alaihi, atas Allah. Tawakkaltu, tawakal berserah diri siapa saya. Wa ilahi, dan hanya kepada Allah unibu, kembali siapa saya. Faqad alimtum, dan ngebut dikit, maka betul-betul telah mengetahui siapa kalian semua. Ma'asyiral ikhwani, hei para saudara-saudara semua. Nah, perhatikan, saya komentari ini. Ya, saya tulis nih, papan tulis. Perhatikan, soalnya kalian belum pernah. Kalau Santi udah pernah. Yang pernah ngaji Alfiyah atau ini Ma'asyiral ikhwan. Ya. Ini saya komentari karena kalian nggak tahu. Ini ma'asyiro. Jelas no? Ini jamak, mufradnya ma'sarun. Ma'sar. Kadang-kadang ma'sarul Quraisy, ya. Perhatikan. Ini dibaca nasab, ini munada mudhof. Ngerti? Cuman bisa disebut dengan taksis. Di sini ada munada yang dibuang, ya.
Jelas. Walaupun di situ nggak ada iyanya, tapi ini tetap dibaca nasab. Oke, paham ya? Nah, ini pun salah satu rahasia kitab kuning, gitu loh. Maka ngaji kitab kuning kalau udah klik semangat. Kamu ingat Baim, anaknya Saipul. Kan dulu ngaji di sini mulu kan. Nah ini udah 4 bulan di Pati. Karena ngaji di sininya udah klik. Lah buktinya dia orang Betawi asli. Ya kan diperes gimana darahnya darah Betawi. Itu buktinya betah. Ngerti maksudnya? Karena udah klik. Tuh. Maksudnya hatinya, makanya membuat hati klik itu berat. Dilatih dulu. Begitu maksudnya. Rahimakumullah. Mudah-mudahan merahmati, namanya jumlah dua iya. Kum pada kalian semua siapa Allah. Mengetahui fadlal jihadi pada keutamaan jihad. Fisabilillah dalam membela agama Allah. Wa makanatihi dan kedudukannya sabilillah atau jihad. Wa makanatihi dan kedudukannya jihad fisabilillah minad dini dari agama. Apa sih? Apa pi? Apa yuk? Mang dasar ayu buluk. Disimak yang bener malah tak tek tok. Aduh. Namanya mah keren, Ayu Wandira. Ayu Wandira itu anaknya Mesin ya? Mesin. Loh ente masih hafalan gua malah masalah bab sejarah mah. Lah Ayu Wandira kan lebu bukan Brahma Kumbara ya, Mesin pedang itu. Wah, naga puspa. Hah, ini. Ya enggak? Lah iya kan? Mesin. Ya enggak? Nah, itu kan yang penyair berdarah itu. Siapa? Danu, lupa saya. Lah iya. Pak RT gak gaul dia. Lah iya kan? Oke. Mana tadi? Faman maka barang siapa istatoa yang mampu siapa man al jihad pada jihad. Watamak kana ya Arya Dwi Pangga, abangnya itu Arya. Arya Kamandanu. Iya, lah itu Pak Suprio itu boleh inget siapa ya gak? Lah itu dari Arya Dwi Pangga punya anak namanya Ayu Wandira. Dan termasuk sinsai yang ada di Indonesia itu adalah dari Mesin itu tadi. Dalam arti dari zaman dulu orang-orang Cina itu udah ada di Indonesia. Termasuk nama Palembang itu kan termasuk panglimanya dari Keraton Cirebon. Itu panglima Muslim itu namanya Failimba. Ngerti kan? Nah, orang kita suruh ngomong Failimba berat, Palembang. Tuh, begono judulnya. Maka kita nggak bisa, Indonesia itu nggak bisa pisah dari Arab, Eropa, termasuk Cina, India. Itu nggak bisa. Nah itulah kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Lah agama-agama yang ada di Indonesia itu pun agama yang dibawa oleh pengaruh luar. Ini kan gara-gara Ayu bercanda mulu loh. Jadi kemana-mana. Loh ya nggak? Aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu ya animisme, dinamisme. Nah, masuknya Hindu itu pengaruh dari India. Masuknya Buddha pengaruh dari Shaolin Cina. Kan gitu. Masuknya Islam itu kan pengaruh dari Arab. Kan gitu. Masuknya Katolik Protestan itu kan pengaruh dari Eropa, yaitu Belanda, Inggris, Portugal dan lain sebagainya. Loh di situ sebenarnya. Ya ini kan bagian daripada perjalanan panjang untuk menjadi Indonesia gitu loh. Nah, itu anak-anak kudu tahu. Gitu. Diri, kamu ngantuk. Ya diri. Enak aja ya. Minggu malam Senin nggak boleh ngantuk. Artinya kebanyakan main. Loh. Maka beragama jangan musuhi budaya kan begitu harusnya. Ini jihad juga sama gitu loh. Watamakkana dan kuat gampangannya. Tamakkun. Kan tamakkana ya tamakkanu tamakkunan, tertanamkan.
siapa man minhu dari jihad, fal yujahid maka adalah jihad siapa man, wal yubadir dan adalah bersegera siapa man, wa yushammir dan kalau bahasa Jawanya cancut tali wondo. Ngerti nggak? Apa? Ya semangat energik itu maksudnya yushammir. Wala, dengerin semuanya. Wala yatakasal. Ini prinsipnya, lu jangan ngomong mulu. Bunga sama Najwa. Wala yatakasal, jangan malas-malesan. Dengar Pak Salwa. Lu denger nggak? Lu jangan sembunyi di balik gemuknya Bella lu. Ya nggak? Saya biar nggak kelihatan Pak, biar nggak diomelin. Sembarangan lu. Wala yukasir harokatin. Dan kalau bahasa Jawanya mana aslinya PPK. Salah maksudnya. Enggak boleh jihad. Lu mandi apa enggak sih? Mandi masih garuk-garuk melulu ya. Ini jihad. Segera, semangat, tidak boleh malas-malasan, enggak boleh salah. Sebaliknya, itu kan orang yang mampu, ada kesempatan untuk jihad. Udah enggak ngantuk. Udah duduk, ngantuk lagi, diri lagi. Nah. Waman dan barang siapa lam yastati yang tidak mampu siapa man, karena dia mungkin sakit atau nungguin orang tuanya keluarganya yang sakit, walam yatamakkan dan tidak memungkinkan, tidak tertanam siapa man fa'alaihi maka atas man bi husnin niyati dengan baiknya niat fil jihad di dalam jihad wa kasrati du'ai dan memperbanyak doa lil mujahidina bagi orang-orang yang jihad wa i'anatihim dan menolong mereka bima dengan segala hal yakduru yang sanggup siapa man alaihi atas emak. Orang yang nggak mampu harus niat yang baik. Jangan lari dari tanggung jawab. Itu maksudnya. Kemudian mendoakan, doain orang yang maju perang, baca hizib, baca yasin, baca Quran. Mudah-mudahan pertolongan Allah ama kaum muslimin yang sedang para jihad tuh begitu. Jangan nggak mau malah nyalain. Wah, termasuk menolong. Walaupun saya nggak ikut maju perang, saya kasih bekal. Jualin yang antingnya, kalungnya ya kan. Ini masa peperangan seperti itu gitu loh. Wal yastahil dan tidaklah menyibukkan diri siapa man bimujahati nafsihi dengan mujahadah. Maksudnya mujahadah itu melatih dirinya man. Mujahadah memaksakan orang jam segini itu paling enak neduh kopi di atas TV, nonton sinetron. Kalau ada gorengan sambil makan, gorengan jam segini hujan-hujan ngaji. Ya Kak Pak RT? Lah iya kan. Nah ini mujahadah. Kita latih diri kita sedikit demi sedikit, nanti akan tunduk wahawahu dan hawa nafsu nyaman disibukkan untuk ditundukkan fi taati rabbihi dalam taat Tuhannya man wa maulahu dan tuannya man. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu mujahadah nafsihi menundukkan nafsu itu min aksamil jihadi dari bagian-bagian jihad. Jadi jihad bukan hanya megang senjata, bukan hanya manggul basoka, ya kan? Bukan hanya petentang-petenteng di medan perang. Kita nggak bisa. Ini apalagi ini sekarang kan udah nggak perang, ya kan? Jaga mengisi kemerdekaan, mengisi hari pahlawan dengan hal-hal yang positif. Ini dengerin Alia. Nonton HP mulu lu malah diperbudak sama YouTube, ya nggak? YouTube ngaji gua nggak ditonton. Lu dengerin lu beta juga sama tuh. Ntar Nur, lu kalau mau kuliah tapi jauh, nggak apa-apa daripada kuliah deket gak sanggup bayar lu jauh gratis kan lumayan. Udah saya carikan beasiswa, ya nggak? Kalau al bea cukai, ya. Oh. Oke.
Qala telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wasalam. Nah ini hakikat jihad. Al mujahidu man jahada hawahu. Al mujahidu bermula hakikat orang yang jihad. Man itu orang jahada yang menundukkan, yang berjihad siapa man hawahu pada hawa nafsunya man. Hawa nafsu itu, nah itulah kalau kata Burdah yang suka dibaca ya Rabbi bin Mustafa itu, wan nafsuka tifliin tuhmilhu sab'ala hubir radha'i wa in taftim huyan fatimi. Nafsu ini seperti anak kecil. Anak kecil itu sukanya netek. Ini Boko tadi habis netek, maknya datang. Ya, Kevin ini lagi netek, no, ada maknya datang. Kalau bayi udah netek, kan umur 2 tahun, udah lewat 2 tahun kan disapih. Bahasa Jawa, Sunda, Betawi sama disapih. Ya kan? Biar gak netek mulu, ya kan? Kalau dibiarkan gak disapih, ya sampai dewasa, sab'ala hubir radha'ah. Sampai dia menginjak masuk waktu sabab, masa dewasa, ya dia masih netek. Maka harus disapih lah. Kita juga sama. Kalau nurutin males sampai kapanpun ya males. Udah jamnya sholat, males ya males. Nyampe gak sholat. Tapi kalau itu dilawan, ya nafsu memang harus dilawan. Nah, kan gitu kan. Hakikat jihad adalah orang yang mau melawan hawa nafsunya. Wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Ini hadis yang dibuat semboyan orang-orang yang hijrah. Wal muhajiru dan bermula hakikat orang yang hijrah. Kita semua juga bisa hijrah. Bukan hanya kelompok sebelah hijrah mulu ya. Kita juga bisa. Man itu orang hajaro yang menjauhi. Siapa man? Ma pada larangan. Nah yang melarang hu pada ma siapa Allah anhu dari ma. Hakikat orang yang hijrah adalah orang yang bisa meninggalkan segala hal yang dilarang Allah. Diajak ngaji susah, tapi kalau ngobrol ngomongin orang seneng. Nah, ngobrol ngomongin orang tadi ditinggalkan untuk ngaji, itu juga bagian daripada hijrah. Dengerin lu Wak, Salwa. Kan kemarin emang gua antepin. Ya, malu dulu doang malu mulu kan? Iya apa enggak? Apa iya Salwa enggak usah ngaji apa gitu malu? Kagak diomelin mulu ya. Lah kemudian Salwa pikir enggak ngaji kemudian Al-Aziz goncang. Guntungnya pada rontok kagak sama lu tanya sama yang lain. Biasa-biasa aja. Lu sendiri yang rugi. Lo ngerti maksudnya? Tuh begitu. Oke. Wabalago dan telah sampai berita pada kami apa annahu sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam qala bersabda siapa Nabi li ba'di ashabihi terhadap sebagian sahabat-sahabatnya Nabi waqad qadimu dan betul-betul telah datang. Qadim di sini maknanya sampai. Waqad qadimu dan betul-betul telah sampai siapa ba'du ashabihi minal jihadi dari peperangan yaitu perang Uhud. Rasul bersabdanya begini, roja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Roja'tum pulang kali siapa kalian semua minal jihadil asghari dari jihad yang kecil ilal jihadil akbari ke jihad yang lebih besar. Jihadin nafsi yaitu memerangi hawa nafsu. Lah sahabat kaget. Perang Uhud itu perang yang ini tadi 1.000 kaum muslimin melawan 3.000 kaum musyrikin. Ini berat. Tadinya kaum muslimin udah menang. Cuman Khalid bin Walid itu panglima perang kaum musyrikin sebelum masuk Islam. Dia pinter jebak. Disengaja ditinggalin kuda-kuda yang kan kuda isinya perbekalan. Ngerti kan? Lah ini kan buat jebak. Lah kalau orang yang pikirannya
mencari rampasan perang, ya ini kesempatan. Padahal itu sengaja dijebak oleh Khalid bin Walid. Nah, Rasul udah wanti-wanti di bukit yang paling atas, pemanah-pemanah ini jangan meninggalkan bukit. Kan dulu perang harus dibangunin. Cuci muka. Ngaji bab jihad ngantuk. Ya, ini jangan sampai ada yang meninggalkan bukit yang paling atas. Karena itu untuk ngawasin. Untuk memanah musuh. Memang ini strategi Khalid bin Walid itu ahli perang. Nah, begitu pemanah yang ada di atas bukit turun karena dipancing dengan harta rampasan perang, dipukul dari belakang. Nah, itulah kalah perang Uhud. Perang Badar kan menang, tapi perang Uhud kan kaum muslimin kalah. Karena kenapa kalah? Karena melawan perintahnya Rasul. Kenapa melawan perintahnya Rasul? Karena tertipu dengan harta rampasan perang. Dari dulu kalau kita berjuang tertipu dengan gemerlapnya dunia, pasti kalah. Catat baik-baik. Jelas itu. Maka kalian semua santri, nanti kalau berjuang jangan semata-mata nyari materi. Kalau kalian ngaji harus bayar sekian juta, daftar sekolah harus bayar sekian juta. Kalau barometer keimanan seseorang bisa dijengkali dengan materi, maka yang terjadi adalah kalah. Cuci muka, ngantuk mulu dari tadi, diajak jihad jahat lu. Cuci muka. Saya dipahami nih. Nah, soalnya ini kalau nggak saya gas nggak kelar-kelar nih. Tapi udah ya, tinggal dikit lah. Sampai lain bab. Ini masih bab jihad ini. Saya pikir udah kelar ini. Nah, kalau besok bab pemilu ini, pas ini pemilihan pemimpin. Cuman bukan besoknya lagi karena masih ada satu bab. Saya pikir ya sedikit lagi dah. Summa inna min akbaril kabairi al mubiqat. Kemudian sesungguhnya itu dari paling besarnya dosa besar. Paling besarnya dosa-dosa besar al mubiqat yang mencelakakan, wa a'dzamil jaraimi, dan paling agungnya kriminal jaroim jamak dari jarimah. Al muhlikat yang membinasakan, qitalul muslimina bermula memerangi sesama muslim. Ba'dihim yaitu sebagian muslimin, ba'dun pada sebagian yang lain, alar riyasati atas kepemimpinan, wal mulki dan kerajaan, wa hududid dunya dan bagian daripada bagian-bagian dari dunia, wal hamiyah dan membela diri, wal asobiyah dan asobiyah itu ego suku. Maka nggak boleh orang Jawa bermusuhan sama orang Sunda bermusuhan sama orang Betawi, orang Pulau Jawa memusuhi yang di luar. Itu asobiyah, fanatik. Ya fanatik, baik fanatik kesukuan ataupun fanatik agama nggak boleh. Allati yaitu asobiyah, yang bermula allati itu min umuril jahiliyati, dari perkara-perkara urusan-urusan jahiliyah. Waqad qala, dan betul-betul telah bersabda, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa, waman dan barang siapa, yaktul yang memerangi siapa man mukminan pada mukmin, muta'amid dan hali disengaja, fajaza'uhu maka bermula balasannya man jahannam, itu neraka jahannam, khalidan hali kekal fiha di dalam jahannam, wa ghadiba dan murka siapa Allah alaihi atas man, wa la'ana dan melaknat siapa Allahu pada man, wa a'adda dan mempersiapkan
siapa Allah lahu bagi man adzaban pada siksa aziman yang agung. Udah jelas ayatnya, siapa yang memerangi orang mukmin dengan disengaja balasannya neraka jahan. Udah ini umum. Bom Bali atau ngebom gereja atau ngebom hotel. Kemarin hotel Maerot. Ya Pak Sopan, Marriott, Pak RT, ngerti kan? Kan yang kerja di hotel itu nggak semuanya orang Eropa, banyak orang Islam. Dan bom bunuh diri itu tahu apa enggak? Tahu apa enggak yang di dalamnya pasti ada orang Islam? Tahu. Nah, dia membunuh sesama muslim dengan sengaja, orang pasti dia tahu lah. Maka jahanam. Artinya matinya sahid apa sangit? Sangit. Jadi pahami ya? Ini tegas. Dan kita nggak boleh kendor kaitannya masalah teror itu. Begitu loh. Jadi supaya kita beragama juga jangan salah. Nah, kemudian kemarin sempat rame. Lagi bulan puasa sweeping orang yang jualan bakso. Memang agama Islam semuanya pada orang Islam. Di negara Indonesia semuanya orang Islam mau bukan? Taruhlah 80% orang Islam. Yang 20% kan non muslim kan? Ya. Orang Islam apakah semuanya puasa? Kan ada juga ibu-ibu yang menyusui. Kan ya? Nah, kemudian ada juga anak-anak yang masih makan. Nah kalau masih orok kan rata-rata pada jualan bubur. Nah, tukang bubur jualan nggak bubur ayam? Lah ketika tukang bubur ayam jualan bubur ayam, kemudian dirobohin gerobaknya, bulan puasa nggak menghargai. Alasannya bulan puasa nggak menghargai orang yang puasa. Lah sejak kapan orang puasa itu pengen dihargai? Loh iya apa enggak? Lah ini kan salah. Akhirnya banyak warung yang malu-malu ditutup separuh. Loh iya, lah iya kan? Loh ini masalah sebenarnya. Ini kalau kita larikan ke sini wah repot. Ya udah segitu dulu dah, jam 9 ada tamu juga itu. Namanya Kevin. Kita lanjut besok, cuman ternyata belum kelar. Ya. Nah, ini supaya besok-besok tetap ngaji Bapak-bapak juga supaya nggak saling maki-makian. Ini besok nih. Satu kelompok kayak beda kelompok kayak satu suku kayak beda suku kayak. Nah, itu besok. Baru bab berikutnya besok bab pemilihan. Nah, kita itu bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.